welcome back to channel Omewa. Oke teman, kesempatan kali ini mau nge-review RC lagi. Dan kemarin kita nge-review RC dari branding WPL nih. Kemarin WPL Jimny seri C84 dan seri official license resmi dari Suzuki Jimny 1970 dengan gayanya yang klasik dan sangat vintage. Bener-bener detail yang sangat mengagumkan teman-teman, karena semua scale-nya itu benar-benar mirip plek-ketiplek dengan mobil aslinya. Bahkan sampai ke roda-rodanya pun dibuat dengan roda tipis ya. Karena roda-roda zaman dulu tuh belum ada tren roda dengan tapak lebar. Nah, kali ini aku mau nge-review RC lagi dari WPL juga. Dan kali ini beda lagi dari kemarin teman-teman. Kemarin kita nge-review RC Avenger. Sekarang coba kita akan nge-review RC WPL seri pickup nih. Dulu sebelumnya itu ada WPL seri D12, dan WPL pickup ini sangat-sangat fenomenal karena memang harganya sangat murah, di atas 600.000 tapi di bawah 700.000. Dan sekarang ada upgradean dari WPL D12 dengan kode WPL D14S nih, yang memang WPL D12 itu seringkali dibikin RC dengan gaya-gaya drifting ya. Ada yang memakai chassis dan setupnya RC drift skala 1/12, skala 1/24 dimasukin ke body WPL, atau bahkan sendiri WPL diubah menjadi RC drift dengan rear RWD ya, atau rear wheel drive ya, penggerak belakang, dan depan dibikin keset-keset. Nih teman-teman, kalau penasaran WPL D12 dibikin drift, Omewa juga pernah mencoba membuat seri WPL D12 yang dibikin drift seperti ini nih. Yang warna merah detailnya juga cukup bagus karena dengan body pendem ya. Tapi teman-teman sekarang nggak perlu ribet-ribet lagi nge-build RC drift dari basicnya WPL, karena WPL sudah ngasihin RTR dengan gaya drifting di body WPL D12 pickup carry. Seri D14S ini akan menjawab dan memenuhi keinginan teman-teman semua, karena WPL sukanya tuh dia dengerin pembeli ya, buyer-buyer pengguna WPL semuanya kemungkinan didengerin, dan lahirlah WPL seri D14S Suzuki Carry pickup dengan build drifting ya. Ini RC yang sudah dikasih motor brushless dan setup drifting dengan roda drifting serta body kit drifting. Kita juga dikasih ini, dikasih sayap di bagian mbak. Agak sedikit aneh, tapi kita lihat aja teman-teman, apakah ini aneh atau tidak. Langsung aja, apakah ini worth it juga buat teman-teman yang mau menduniai RC drift untuk basicnya WPL D12, dan ini langsung mengarah ke WPL D14S yang sudah lahir secara ngesot. Langsung aja simak reviewnya dari awal sampai akhir. Jangan lupa klik like dan subscribe teman-teman. Kalau belum like, di like dulu. Yang sudah subscribe, terima kasih. Yang belum subscribe, di subscribe dulu yuk. Kita akan bahas tuntas WPL seri D14S dengan versi driftingnya dari awal sampai akhir. Sampean kita bongkar semua, kita akan lihat hero-nya dan kita akan tes. Langsung aja yuk, jangan lama-lama. Check it out. Ciao. Oke teman-teman, ini RC dari WPL D14S dengan kode name drifting. Nah ini teman-teman bisa lihat layout di sini, layout baru dari WPL D14S, sama masih menggunakan basicnya Suzuki Carry pickup. Nah, ini sudah menggunakan body yang ini ada rear bodinya, ini body yang sudah ceper. Jadi artinya RC ini dikhususkan untuk buat ngedrift atau buat ngesot nih. Kita mendapatkan velg juga yang kelihatannya bagus. Nah, kita lihat semuanya ya nanti ya teman-teman. Ini ada dari WPL dan tentunya dia license resmi dari Suzuki. Nah ini menggunakan basicnya dari pickup Cherry. Nah ini di sini ada teman-teman, bisa lihat untuk tampak wajahnya masih sama seperti WPL D12 ya. Masih ada DNA-nya nih, DNA dari WPL D12 yang pick up beneran nih. Yang ada spesial di 14 ini adalah dari setupnya. Electrical sudah dikasih brushless, motor brushless, kemudian ada
si frame-nya ini masih sama sebenarnya. Kemudian friction tipe shock absorption. Wah, ini juga berbeda nih. Tipe suspensi depannya berbeda, elektriknya ya harusnya berbeda karena ini menggunakan motor brushless. Kemudian Y tipe drift shaft-nya juga. Oh, dia menggunakan 4WD. Kita akan cek teman-teman. Kalau D12 kan dia menggunakan rear wheel drive. Sekarang dia all wheel drive. Oke, shock hydraulic shock absorption. Wow. Sudah tidak lagi menggunakan shock leaf spring ya. Kalau yang di WPL D12 ini menggunakan leaf spring nih, teman-teman bisa lihat gambarnya sini. Nah, ini sudah menggunakan shock absorption. Menggunakan servo. Skalanya ini 1/10 nih, teman-teman. Kalau teman-teman nanya ini skalanya 1/12 atau 1/10, kalau di kardusnya ini adalah skala 1/10. Enggak tahu kenapa, karena mungkin WPL tuh RC-nya atau mobil benerannya tuh lebih kecil daripada Rubicon ya. Kalau kita sandingkan sama Rubicon ya memang dia kecil sih ya, atau mungkin juga imbang. Ya, mungkin bener juga nih. WPL ngasih kode skalanya sih bener. Kalau kita menganggapnya ini 1/12 ya karena memang dia patut juga masih disandingkan dengan RC-RC dengan skala 1/12. Oke, ini masih disegel teman-teman. Ini ada segelnya drift wheels, artinya dia menggunakan roda drift, bukan lagi roda rubber ya. Oh ya teman-teman, ini bagian belakangnya ya. Kita masih menggunakan remote, remote-nya yang sama nih, remote lama, bukan kayak remote yang kemarin di 84 ya, C84 ya. Masih menggunakan remote yang lama, baterainya 7,4 volt, bla bla bla, sama di sini nggak ada yang lain-lain lagi. Di sini ada logonya Suzuki saja. Oke, kita akan coba untuk keluarkan RC-nya. Di sini ada lubang yang gunanya untuk kita memasukkan ke dua jari dan kita bisa menarik RC-nya seperti ini. Oh, oke, wow. Kita mendapatkan dekal yang belum terpasang ternyata. Wow, drifter, gokil. Ini ada buku manual teman-teman. Buku manualnya persis sama kemarin ya, WPL series lainnya. Seperti kita baca koran ya, kayak gini aja manual booknya. Oke, ini kita singkirkan dulu, takutnya rusak nanti kalau dipasang. Kosong. Packaging yang mirip dengan WPL series, karena WPL series menggunakan packaging yang sudah ramah lingkungan, jadi dia menggunakan full kardus. Oh, di bawahnya sudah ada perlengkapan teman-teman. Oh my god, ini berarti perlengkapan untuk bodinya. Wow, kita mendapatkan body kit di sini teman-teman. Ini body kit untuk drifting ya, untuk mengganti bumper sama bagian samping, panel samping, sama ada downforce-nya di bagian belakang. Oh, ini ternyata yang membedakan D12 dan D14S ya. Oke, ini teman-teman ada bukunya juga. Kita akan coba keluarkan RC-nya. Caranya unik juga nih WPL nih. Nggak ada RC yang kayak WPL untuk packagingnya, dia menggunakan kardus-kardus yang bener-bener lipatannya kayak gini nih teman-teman. Wow, cerdas ya. Penempatan semua part itu remote-nya aja begini nih. Cerdas. Kita mendapatkan remote yang oke, remote lama teman-teman. Ini remote-nya WPL seri lama nih, kayak gini nih, keras banget. Karena feel-nya ini keras dan ini keras juga. Oke lah, aman. Wow, kita mendapatkan roda drifting. Beserta velgnya. Wow, nice. Kita mendapatkan bonus nih teman-teman. Nice. Kalau WPL tuh nggak pelit-pelit amat nih, kosong. Ini kalau kita bicara RC mahal ya, kayak Vanquish, Axial gitu, kita nggak mendapatkan sebanyak ini nih. Apa ya, including dalam boxnya. Kalau ini banyak banget nih. Ini WPL ngasih juga charger, emblem Suzuki, stiker, pernak-perniknya, perlengkapan yang lain ada di sini semua. Oke. Kita akan keluarkan RC-nya. Oh, nice.
Oh, nice banget. Om masih apa namanya? Kagum sama packagingnya dari WPL. Hanya dengan kardus tapi dibuat bener-bener dia aman loh. Ini kalau kita bisa buka semuanya, ini kardusnya ini dalam satu lembar ya. Dia bukan model 3D gitu, dia satu lembar dan ini modelnya dilipat-lipat gitu nih teman-teman. Ini bener-bener risiko banget. Ini bisa dibuka juga sebenarnya. Wow, nice sih. Nice, kepikiran nih bikin kardus kayak gini nih WPL. Oke teman-teman, ini RC-nya dan kalau sekilas sih persis ya. Persis dari RC WPL D12, gak ada bedanya. Kalau kita lihat sepintas gitu gak ada bedanya teman-teman. Sama, bodinya sama, bempernya sama, nih bagian depan sama. Sama-sama pintu juga belum bisa dibuka. Detailnya sih oke, bagian dalam-dalamnya oke. Joknya juga belum jok racing, jok masih jok standaran, oke. Terus bagian belakang juga oke, dan bagian belakang ini tidak bisa dibuka seperti kalau MN itu bisa dibuka teman-teman. Kalau MN seri 82 ya, MN 82 itu baknya bisa dibuka. Oke, kita akan cek ya. Oke teman-teman, ini adalah MN 82 Pro. Ini RC dari MN dan ini RC dari WPL. Kita akan head to head-nya aja nih sekilas. Nah, kalau nampak sekilas kan jauh lebih gede yang ini karena ini mungkin skalanya 1/10 ya. Ini padahal Land Cruiser loh. Ini Land Cruiser 1/12 dan ini Suzuki Carry Pickup 1/10-nya. Kalau secara dimensi sih lebih besaran Suzuki ya. Iyalah. Wheelbase-nya pun beda teman-teman. Nah, wheelbase-nya beda. Jadi wheelbase-nya itu malah jauh lebih panjang si MN. Jauh lebih panjang si MN. Untuk dimensi bak sama. Dimensi bak sama RC-nya ini panjangnya sama tuh ya teman-teman. Tapi kalau MN tuh pintu belakang bisa dibuka. Meskipun kedua pintu ini nggak bisa dibuka dan dia masih punya ada yang bisa dibuka lagi itu bagian kap mesin. Itu bisa dibuka. Ini bisa dibuka juga. Kalau di WPL ini nggak ada yang bisa kita buka. Jadi kita menikmati lisensi resminya itu dari bodi luarnya saja. Oke, ada yang berbeda di bagian chassis. Ini untuk WPL seri D12 dan seri 14 ini. Yang pertama itu adalah kita mendapatkan kopel ini sudah metal loh. Ini mendapatkan kopel metal nih teman-teman. Yo, kita mendapatkan kopel metal. Ini masih plastik. Plastik. Kita mendapatkan kita mendapatkan lift spring ternyata. Tapi ada shocknya juga. Nih. Ada tabung shocknya juga, shock absorber, ada lift springnya juga. Kalau yang versi D12 itu tidak ada teman-teman, tidak ada shock tabungnya, dia langsung lift spring aja. Dan ini sudah dikasih kopel metal. Oh, lihat. Ada yang aneh nggak? 4WD loh dia. Nih, kita nyala putar ya kopelnya ya. Tuh. Wow, 4WD. Oke. Nice. 4WD untuk chassis sama. Chassis sama yang versi sebelumnya dan ini adalah penempatan untuk baterainya ada di bagian bawah. Wah, baterainya ternyata bentar. Ada yang beda nih. Oh, kita dikasih baterai lipo, guys. Meskipun liponya ini masih 2S15, tapi ini improvement yang sangat luar biasa karena memang kalau motornya brushless itu cocoknya pakai baterai lipo karena memang dia powernya itu nendang banget ya. Ini sebatas di 800 mAh. Kalau kita bicara D12 itu baterainya itu di angka 500 mAh. Ini di 800 mAh dan sudah lipo dengan balance charger socket dan JST pin merah. Nice. Gokil. Penempatan baterainya sama kayak seperti seri D12 sebelumnya teman-teman, sama menggunakan ban cadangan yang di bagian belakang. Untuk membahas RC ini langsung kita akan pasangkan dulu ya untuk pernak-perniknya ya. Apakah bedanya dengan D12 ya teman-teman. Langsung aja kita akan pasangkan semua aksesorisnya. Kita akan sulap dari RC ini jadi RC yang full opsional ya.
Ini teman-teman untuk RC-nya yang sudah dipasangkan optional partnya dari sisi kiri, sisi kanan, kemudian ini ada di bumper belakang juga, bumper depan juga, dan ada part yang tidak bisa terpasang. Ini kayak gini. Ini part apa teman-teman? Kalau tahu bisa tulis di kolom komentar ya. Terus ini sama bumper bagian depan ini yang sudah diganti kan, harusnya kayak gini tadi. Bawaannya kayak gini, diganti dengan yang versi cepernya. Ini ada wingletnya di sini, ada wingletnya. Kita dikasih spoiler bagian belakang juga. Kita dikasih bagian belakang juga ini bumpernya ceper versi pendem gitu. Ini ada downforce-nya juga di bagian pintu belakang dan dia modelnya itu dicepit tidak dibaut. Kita bisa melepasnya dengan mudah teman-teman. Tinggal ditarik aja, tak gitu. Atau ini pun ditarik juga bisa karena ini cuma di pasangkan hanya di pin saja. Nih. Gitu. Bisa melihat ya. Terus masangnya ini agak sedikit susah karena memang lubang-lubangnya tuh kurang presisi ya teman-teman, harus sabar dan hati-hati juga, takutnya nanti malah patah karena ini bener-bener partnya plastik bukan nylon. Oke teman-teman, untuk detail-detailnya sih oke, kita mendapatkan bumper depan, samping-samping itu yang sudah versi drift, cuma sayang kurang sedikit ceper lagi ya. Nah kalau drift itu kalau setahu mewah tuh dia lebih ceper lagi kayak gini. Nah, ini masih agak sedikit naik, ground clearance-nya masih ada. Kita akan cek RC ini sudah belok kecot nih teman-teman. Jadi ada improvement yang sangat-sangat signifikan nih di bagian steering RC. Dia sudah beloknya benar-benar kecot banget nih. Apakah dia sudah menggunakan giro? Ya kita nggak tahu teman-teman, kita belum coba. Terus untuk detailnya dari bagian wajah ya, ini mirip bener plek-plek dengan Suzuki Carry pickup. Kita mendapatkan wiper yang ini bukan stiker loh, dia ini wiper asli yang benar-benar di printed gitu, yang dipasangkan. Mendapatkan lampu yang bisa nyala, nanti kita akan coba cek. Ada emblem Suzuki-nya karena ini memang license. Bumper depan ini ada lipsnya juga, nih ada lipsnya juga, keren. Mungkin lipsnya ini dikasih warna yang berbeda atau hitam itu lebih cocok lagi nih. Di bagian bawahnya lagi ada lipsnya juga dan nyambung ke bagian belakang langsung ke kayak spoiler atau mungkin downforce juga. Kemudian bagian sisi kanan ini masih originalnya, kalau misalkan kita ganti ya ininya harusnya lebih keluar lagi, fendernya itu lebih nonjol, itu oke juga. Bagian bagian samping kiri di side skirtnya ini sudah versi drift pendem ya, ceper, tertutup, bukan terbuka lagi. Kalau yang tadi kan kelihatan chassisnya, ini enggak. Bagian belakang ini masih ada suspensinya sedikit. Nah, ini bagian belakang rodanya sudah mulai masuk dan dia ada suspensinya sedikit. Bagian bumper belakang ini oke nih teman-teman. Ada 2 lubang untuk muffler. Plat nomor juga ada. Kita dikasih downforce juga yang nempel di bagian pintu belakang, dan sisi kiri pun sama. Ini kita ada aksen-aksen perbahutan di bagian fender bagian belakang. Lanjut ke sini, semua pintu nggak bisa dibuka teman-teman, termasuk pintu depan juga nggak bisa dibuka. Untuk desainnya sih dari 8-10 ini 8 nih, karena RTR pun kita nggak perlu upgrade lagi, bodinya sudah bagus banget. Kalau kita ngerakit WPL G12 menjadi body seperti ini tuh butuh dana sekitar 200-300 ribuan, dan ini nggak nyampe segitu. Keren. Kita akan coba cek bagian elektrikalnya ya teman-teman. Kita akan coba bongkar bagian elektrikalnya dulu. Kita melepas 4 baut aja ya. 1, 2, 3, 4 sudah bisa melepas baknya ini. Memang melepasnya memang dari bak dulu teman-teman, baru bisa terekspos nih. Terundul kan. Oke, kita akan coba lepas bagian kepalanya.
Harusnya udah bisa kebuka nih kepalanya. Oke. Wow, kesambung apa? Lampu. Nice. Hati-hati teman-teman, ada kabel lampu di sini. Kalau misalkan nanti putus ya mana-mana juga. Nice teman-teman, ini untuk RC-nya sudah kita buka dari bodinya. Ada 2 kompartemen bodinya yang dipisah. Nanti kalau masang cuma kayak gini doang teman-teman. Nah, kayak gini doang. RC-nya seperti ini. Untuk gearboxnya dia mirip dengan WPL seri D12 sama. Cuma ini versinya yang sudah transparan nih cover gearboxnya. Penasaran nih. Oh ya, untuk elektrikalnya nih, karena ini menggunakan elektrikal yang sudah motor brushless, otomatis dia harusnya support dengan motor brushless. Oke, ini servo sudah dilepas dan benar sekali. Ini menggunakan electrical brushless, dia ada kabel 3 di sini. Oke. Dan nyambung langsung ya, jadi tanpa soket teman-teman. Jadi tanpa soket kalau kita mengganti ESC ini dengan ESC brushless dan memisahkan remote-nya, karena ini ESC dan remote jadi satu, receiver jadi satu. Kita mau nggak mau memang harus ngelepas solderannya, dan ini solderannya kurang rapi sih. Apakah ini sudah waterproof? Sepintas sudah di waterproof oleh pabrikan, cuma memang tidak rata, memang wajib kita waterproofing ulang ya teman-teman, agar kita kalau misalkan main di trek basah, misalkan habis hujan dan lain-lain, itu RC-nya masih tetap aman. Elektriknya kayak gini teman-teman, jadi kalau kita mau lepaskan elektriknya memang harus lepaskan satu set dengan gearbox RC. Coba kita akan lepas sambil kita lihat gearbox RC-nya. Sudah terlepas teman-teman untuk gearboxnya. Sebenarnya ini udah bisa terlepas. Wah, tinggal kita tarik aja ke atas. Oh, masih ada yang megangin. Bentar. Oke teman-teman, yang paling menarik di bagian suspensi depan ya teman-teman. Dia menggunakan version beam seperti ini. Cuma ini ada steering damper nih bagian sini, atas dan bawah. Ini untuk bagian sisi sebelah kiri. Kalau dia shocknya main seperti ini. Ini yang sisi sebelah kanan, kalau shocknya main dia akan seperti ini. Tuh. Kalau dua-duanya main dia akan main juga. Nah, shocknya ini tidak menggunakan pegas, tetapi dia menggunakan kawatnya di sini. Ini dia menggunakan kawat, yang kawatnya itu benar-benar dia difiksasi dari depan sini sampai sini. Benar-benar mengandalkan pegas dari kawatnya saja. Dan di sini ada T-rod untuk steering dampernya ya. Terus dia menggunakan kopel yang sudah metal di sini. Ini kopel 4WD-nya metal, dia menggunakan XVD. Bukan CVD, tapi sudah menggunakan XVD. Gokil sih, nih. Keren teman-teman. Untuk sistem servonya ada di bagian bawah sini nih. Dia ada horn servonya di sini. Servonya dia ada di atas. Tugasnya servo mendorong ini. Mendorong ini kayak slipper gitu ya. Tuas ini ya. Oke. Kita akan coba buka. Kalau mau mengakses gearbox itu harus bongkar semuanya ternyata. Oh, untuk melepas gearboxnya aja agak sedikit sulit teman-teman, karena memang ini as yang paling depan ini panjang banget, dia benar-benar menusuk ke bagian sini dan langsung ke bagian depan ya, benar-benar panjang banget. Jadi teman-teman harus hati-hati juga.
karena boardnya ini masih nempel terus ya, jadi susah. Kita akan coba expose untuk bagian gearboxnya. Ini full metal semua teman-teman, dari drive bagian depan ini sudah full metal semua nih. Nice nih, WPL ngasih gear-gear yang full metal. Oh, surprisingly gearboxnya metal nih teman-teman. Jadi gear dari WPL Street Drift ini sudah full metal semua. Wow, nice. Tinggal nanti kita konfirmasi juga di bagian garden belakang ya, apakah bevelnya juga sudah full metal atau belum. Tapi kalau yang jelas depan ini sudah full metal sampai ke bagian kopel-kopel depan kanan kirinya juga sudah full metal. Open differentialnya metal. Drift shaftnya juga metal. Ini gearnya juga metal. Gearboxnya ini juga metal loh. Sayang sekali nih, kita dikasih spesial gear. Oh iya, ini ada ternyata. Oh, ini ada optional gear. Ini untuk gear pengganti kuningan di sini ternyata. Oke. Kita dikasih gear cadangannya juga ternyata. Oke teman-teman, tidak terkonfirmasi berapa cafe untuk motor di WPL yang ada di sini. Ini tidak ada keterangannya berapa cafe, karena dia brushless aja dengan sistem brushless sensorless, jadi tanpa sensor. Dia brushless tanpa sensor, tapi nggak tahu berapa cafe nih. Kita akan cek bagian gardan, bonggol gardannya ya teman-teman, apakah dia sudah metal atau belum. Kita cek. Agak sedikit susah. Wow, metal. Nice. Metal teman-teman. Ini pinion gear bevel metal dan bevelnya metal di bagian asnya ini. Gokil. Nice. Nice, full metal, gokil. Untuk RC ini ternyata ubahannya tidak hanya di bodi saja. Oh iya, servo. Hampir lupa, electrical servonya belum kita expose. Tekan cek servonya. Kalau prediksiku sih servonya gear plastik. Jarang RC-RC Super 12 ngasih servo yang sudah full metal, jarang. Karena servo dengan micro servo kayak gini yang full metal tuh mahal teman-teman, di atas 100 ribuan, 120 ribuan. Sedangkan RC ini budgetnya di angka 800 ribuan. Kita sudah mendapatkan part banyak banget. Oke, terkonfirmasi ya. Untuk gearnya plastik. Oke teman-teman, untuk gearnya plastik. Kita akan cek elektrikalnya di waterproof atau belum. Ya harusnya sih belum. Kok harusnya belum? Yap, belum. Electrical servo belum di waterproofing. Oke teman-teman, di bagian servo sini memang sedikit ada mengkilap-mengkilapnya. Kemungkinan besar ini sudah di waterproofing sama pabrikan WPL, cuma tidak begitu rata dan kurang merata aja. Jadi takutnya nanti bisa rembes atau kena embun, sebaiknya di waterproofing ulang. Sama seperti di bagian board sini, ini wajibnya harusnya sih di waterproofing ulang. Jadi untuk per elektrikalnya wajib di waterproofing ulang. Kalau teman-teman nggak waterproofing ulang sih ya nggak masalah sebenarnya. Untuk jangka panjang kurang tahu juga sih. Kalau jangka pendek mungkin dia masih aman-aman saja. Oke, gitu teman-teman untuk RC dari WPL D14S series ini dengan basicnya Suzuki Cherry Pickup Drifting. Jadi ubahannya tidak hanya di bagian bodi saja dan eksterior saja yang sudah bagus. Dia menambahkan body kit yang bagian depan, samping kiri, samping kanan, bagian belakang, serta kita dikasih spoiler tambahan, ditambahkan lagi juga downforce bagian belakang, serta aksesoris-aksesoris dari ini lipsnya ada, terus ini downforce atau mungkin sayap-sayapnya di bagian sini juga ada, serta kita dikasih ban
drifting ini yang keras dan licin. Ini ban untuk ngesot-ngesot juga kita dikasih. Ban bawaan WPL pun masih ada, ban karetnya juga masih ada, ban pickupnya juga masih ada. Kita mendapatkan charger dan beberapa suku cadang yang lain yang dikasihkan WPL nih. Kita dikasih juga dekalnya sudah ada juga. Teman-teman nggak usah khawatir di harga 800.000 itu tuh murah ya. Kalau Om Emo bilang murah ya karena memang kita dikasih banyak banget opsionalnya. Apalagi kalau kita merembet ke elektrikal yang kita lihat di sini, elektriknya ini memang elektrik uniboard body circuit. Jadi receiver dan ESC menjadi satu, tetapi kelebihan dari ESC ini dia ESC-nya sudah brushless, sensorless, jadi dia menggunakan motor brushless juga. Otomatis ESC-nya ini ESC brushless loh. Dan receivernya juga menyatu di sini. Kita mendapatkan servo 9 gram, kecil memang, tapi gearnya plastik, tapi ya nggak apa-apa lah untuk ngedrift kan, buat tidak untuk adventure ya, jadi nggak butuh-butuh servo-servo yang kuat-kuat, harusnya servo-servo yang responsifnya lebih tinggi, harusnya segitu. Untuk servonya memang belum di waterproofing, sama dengan boardnya di ESC dan receiver yang di uniboard body ini belum di waterproofing, sebaiknya di waterproofing ulang dengan mengolaskan kotek tambahan. Dan untuk bagian kopel kita dikasih kopel yang full metal depan belakang loh, nggak tanggung-tanggung, kopel full metal depan belakang, serta gardannya kita dikasih gardan yang metal juga, bagian bevel pinion juga metal bagian belakang. Leaf springnya ini juga benar-benar metal. Kita ditambah dengan shock yang tabung untuk oli ya, shock absorber, susah banget kalau mau bilang itu. Kemudian gearboxnya ini kita dikasih full metal loh, bahkan kita dikasih pinion cadangan. Kurang baik gimana nih WPL? Gearboxnya full metal, nggak perlu upgrade lagi, ditambah lagi gearboxnya ini versi yang transparan, jadi kita bisa lihat gear-gearnya ini masih aman atau enggak tanpa perlu kita bongkar, yang memang bongkarnya agak sedikit susah karena dia menggunakan sistem 4WD 4 wheel drive dengan sistem ban depan itu open lock diferensial dengan tambahan 2 gardan di sisi kiri sisi kanan dengan suspensi yang sudah dilakukan model damper seperti ini ya. Nice. Kemudian juga untuk segi beloknya dia sudah bisa kecot banget, karena dia beloknya bisa kecot banget karena memang sistemnya kayak gini tuh ada improvement dari WPL D12 sebelumnya. Gitu teman-teman, apakah RC ini worth it banget karena RC Drift sudah dikasih full metal semua nih, bahkan sampai bagian depan kita dikasih yang gardan full metal juga, gardannya full metal juga, bevelnya juga full metal juga. Bagian dalamnya ini ada yang namanya gear open lock differential juga di bagian ini, bonggolnya ini di dalamnya juga metal juga. Oke, nice, keren. Gitu teman-teman, terima kasih buat yang kalian nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa klik like dan subscribe ya, subscribe lah. Nanti kalau misalkan ini mau Om Emo tes, kita tes tipis-tipis karena sejatinya Om Emo nggak bisa ngedrift ya. Kita akan tes saja sebagaimana RC-nya ini nanti jalan, dan teman-teman bisa lihat gambaran RC ini ketika dia dimainkan gitu aja ya teman-teman. Karena memang mohon maaf sekali Om Emo tidak bisa ngedrift. Memang drift itu butuh skill dan kemampuan lebih teman-teman. Kalau sampean pemain RC Adventure belum tentu bisa ngedrift, tapi kalau pemain drift itu pasti bisa main RC Adventure. Gitu. Good night, good job untuk WPL series D14S. See you next time. Salam satu hobi, salam satu remote. Bye bye. Jangan lupa klik like dan subscribe. Sampai jumpa di review berikutnya. Lihat di RC ini jalan, dan Om Emo punya jingle khusus ya buat teman-teman, semoga suka aja lah karena iseng-iseng mau ngebikin jingle sendiri. See you next time dan ciao. Oke teman-teman, nah sekarang kita akan coba untuk RC WPL D14S yang versi drift ini. Kita akan jajal di tempat ini. Memang lantainya nggak terlalu licin sih, karena ini memang campuran antara tegel dan keramik. Coba nanti kita akan cek aja ya teman-teman, apakah enak atau enggak. Kita akan nyalakan dulu, ini baterai sudah saya masukkan. Kita akan nyalakan remote-nya dulu. Terus ini kita akan nyalakan RC-nya. Nah ini RC ini punya bunyi khas yang bagus nih. Kalau RC dengan sistem brushless tuh ada suara yang berbeda. Ada lagunya nih teman-teman, bisa dengar. Iya kan, keren kan. Ini sudah terkoneksi dan kita bisa lihat
RC ini belum punya giroskop ya. Jadi kalau kita goyang-goyangkan bokongnya seperti ini belum ada giroskopnya. Oh ya teman-teman, tadi ada yang terlupa untuk wheel headnya ini di bagian dalam, head depan belakang ini sudah menggunakan metal. Jadi di sini sudah ada bearingnya juga. Yang belakang ini gardennya masih belum ada bearingnya sih. Cuma bagian C-hubnya aja yang ada bearingnya, serta headnya dikasih metal. Selebihnya kita akan coba cek. Kenceng sih. Untuk teman-teman bisa lihat roda depan ini sedikit melambat daripada yang belakang. Jadi intinya dia overdrive-nya di bagian belakang ya teman-teman. Nah ini. Yang belakang ini kencang banget, yang depan ini sedikit melambat. Jadi memang dia di overdrive di bagian belakang. Kemudian di bagian depan dia tadi yang Om El bilang open differential. Gitu. Oke, kita akan cek. Mama nggak bisa ngedrift ya. Coba kita akan cari feel-nya aja. Kedua, satu. Enak juga nih. Cuma powernya kurang nih. Wow. Nggak bisa ngedrift. Susah ya. Oke, kita akan coba manuver dulu. Gas. Kurang ya tenaga yang bagian belakang tuh kalau buat nyesat lagi. Ya, susah kalau nggak ada gironya memang. Mau bisa cuma agak susah. Jadi susah banget buat ngendalikan. Harus ini memang nggak ada giro, jadi kita harus main-mainin gas sama main-main steeringnya. Kita coba lagi. Mungkin kameramen bisa di atas naik aja biar bisa lihat full pandangan yang luas gitu. Oke, yuk cek. Mempertahankan posisi lingkaran itu juga. Wah, bannya lepas lagi. Bannya lepas. Oh, harusnya dilem. Oke, coba cek lagi. Wah, kendala lagi, bannya lepas satu lagi. Harusnya tadi bawa lem ya. Ya, kita mainnya belok ke sana aja. Ya kayak gitu, mau bisa tapi susah. Ya ini pakai ban 3D print teman-teman, bukan ban bawaan dari WPL, jadi dia lepas-lepas memang ini harus dilem sih harusnya. Ini 3D print. Wah, nggak bawa lem. Oke, kita cek lagi.
Susah. Boleh lepas terus. Bisa juga ternyata. Gitu teman-teman, agak sedikit susah, tapi kalau kita belajar terus sih kita bisa mengendalikan. Yang tadinya powernya kurang, memang kita harus mainin gas dan kita harus merasakan tenaga dan feel serta steeringnya ini benar-benar harus kita mainkan untuk mempertahankan ngesotnya itu biar tetap stabil. Susah juga ya main RC Drift, tapi teman-teman overall untuk RC WPL D14S ini cukup oke, karena memang dia sudah lahir bisa ngesot, cuma orangnya aja yang nggak bisa ngesotin. Memang lahir sudah ngesot, kita nggak perlu upgrade apa lagi ya. Mau upgrade apa sih? Paling baterai aja biar mainnya agak lebih lama. Kalau bisa pakai baterai 3S mungkin ya, biar powernya masih ada. Terus tambah giro lah, ini penting. Tambah giroskop buat steeringnya biar nanti kita bisa mempertahankan ngesotnya itu nggak terlalu susah. Jadi kita dibantu oleh giroskop untuk mengendalikan steering biar dia mempertahankan stabil untuk manuveringnya ya teman-teman. Gitu teman-teman untuk RC WPL D14S ini proper di angka 800 ribuan kita mendapatkan motor brushless, semuanya sudah full metal untuk power terrainnya, dan kita mendapatkan bodi yang cukup bagus. Ini tidak menggunakan ban dari WPL ya teman-teman, ini menggunakan ban 3D Print yang mewah punya karena memang dicoba aja. Overall oke sih, kita hanya melatih skill aja. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Semoga ini menjadi sebuah pandangan buat teman-teman semua mau check out RC ini. Proper banget, silahkan check out. Dan kita mau latihan lagi gimana serunya si RC ini, karena dengan RC ini kita bisa belajar ngedrift secara manual tanpa bantuan giroskop. Kan gokil. Oke, ya shot lagi yuk. Lepas lagi ban. Sial. Coba sampai baterainya habis. No rungkat, no happy. Ayah bangun pagi, cek baterai, ayo kita unjuk gigi. Pemula senior KB podo wae, nyalakan remote siap terabas jalure. Tanjakan turunan batulan empuran, ora masalah tetep gaspol kawan. Rungkat site emang kui wes panganan, ada omewa untuk cari bantuan. Custom moto gado-gado, kabeh ditompo kene siji komando. Seduluran sak lawase, kumpul kabeh konco, yen lagi rungkat, Thailand terise hono.
satu warse